Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kusmanto, NPM 24710021, mahasiswa Magister Manajemen 2024 Universitas Muhammadiyah Mitro. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait budaya organisasi. Budaya organisasi lebih dari sekedar aturan tertulis. Ini adalah DNA emosional dan operasional perusahaan yang memandu setiap interaksi dan keputusan. Mempunyai 3 definisi kunci, yaitu sistem makna bersama menurut Robbins and Judge. Itu mencakup nilai, asumsi, dan cara berpikir yang kolektif yang dianut oleh seluruh anggota, membentuk pandangan dunia yang unik. Yang kedua adalah common understanding, sebuah panduan perilaku yang seragam, berfungsi kompleks sebagai kompas internal yang mengarahkan tindakan anggota baik internal maupun eksternal. Yang ketiga adalah inti organisasi, mencakup apa yang dirasakan, apa yang diyakini, dan apa yang secara konsisten dijalani oleh seluruh entitas daripada organisasi tersebut. Budaya beroperasi pada 3 level. Budaya organisasi ini beroperasi pada 3 level yang sangat terkait, mulai yang dari mudah dipahami atau diamati hingga keyakinan terdalam yang tersembunyi. Yang pertama adalah budaya yang tampak atau artefak. Itu terdiri dari pakaian, tata ruang kantor, simbol, seremonial, dan komunikasi verbal. Yang kedua adalah keyakinan dan nilai yang dinyatakan. Itu terkait dengan disiplin, filosofi perusahaan atau organisasi, dan makna prestasi yang dipublikasikan. Yang ketiga adalah asumsi dasar. Asumsi dasar yaitu keyakinan yang paling dalam atau yang paling tertinggi, yaitu keyakinan yang tersembunyi, tak terucapkan, yang mendasari perilaku sehari-hari. Tingkat asumsi dasar adalah paling sulit diubah karena sudah tertanam dalam pikiran kolektif. 7 karakteristik kunci budaya. Itu mengukur dari esensi kultur organisasi menurut Robbins and Judge, yaitu inovasi dan resiko. Jawabannya adalah sejauh mana karyawan didorong untuk berinovasi dan mengambil resiko yang terukur. Yang kedua adalah perhatian pada detail, tingkat harapan organisasi terhadap ketepatan, analisis, dan perhatian pada detail-detail kecil. Yang ketiga adalah orientasi hasil, fokus pada pencapaian daripada metode ada proses yang digunakan. Yang keempat adalah orientasi orang, yaitu sejauh mana keputusan manajemen dalam mempertimbangkan efeknya terhadap keputusan. Yang kelima adalah orientasi tim, menekankan kerja tim dan kolaborasi dibandingkan pekerjaan yang individual. Yang keenam ada keagresifan, tingkat kompetitif dan konfrontatif yang didorong berlawanan dengan suasana yang lebih santai. Yang terakhir yaitu stabilitas, tingkat sejauh mana organisasi menekankan pemeliharaan status quo berbanding pertumbuhan dan perubahan yang dinamis. Budaya organisasi mempunyai fungsi, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Budaya yang kuat tidak hanya membentuk karakter perusahaan, tetapi juga berfungsi sebagai alat manajerial yang penting untuk kohesi dan adaptasi. Fungsi internal adalah mempersatukan dan memandu, yaitu terkait identitas dan perekat sosial. Dan juga adalah mekanisme kontrol. Sedangkan fungsi eksternal adalah batas dan adaptasi. Batas adalah menciptakan perbedaan yang jelas dari organisasi di pasar.
Adaptasi lingkungan memastikan organisasi siap dan responsif terhadap perubahan tuntutan dari lingkungan luar. Itu terkait dengan pasar, pesaing, dan regulasi. Pembentukan dan pemeliharaan budaya adalah dari visi dan misi pendiri, diperkuat melalui proses sumber daya manusia yang strategis dan dihidupkan melalui teladan kepemimpinan yang dalam kesehariannya. Filosofi pendiri, nilai dan keyakinan pendiri menjadi cetak biru budaya awal. Seleksi dan sosialisasi merekrut individu-individu yang cocok atau person organization fit dan mengajarkan nilai inti atau sosialisasi. Yang ketiga adalah teladan manajemen puncak. Perilaku dan keputusan atau CEO atau C-level menetapkan standar dan tolak ukur budaya organisasi itu sendiri. Yang kelima adalah yang keempat adalah kisah, slogan, dan seremonial. Mitos dan ritual yang diulang mengkonsumsikan dan memperkuat nilai yang ditanamkan. Yang kelima adalah sistem penghargaan, yaitu menganugerahi perilaku dari individu yang selaras dengan budaya dan menghukum bagi yang melanggar. Selanjutnya adalah menciptakan budaya yang beretika. Integritas dan etika harus menjadi bagian integrasi dari budaya. Bukan sekedar pelengkap, manajer memiliki tanggung jawab utama dalam mendorong lingkungan yang etis. Manajemen memiliki tanggung jawab menjadi role model etis. Yang kedua adalah komunikasikan harapan yang jelas. Yang ketiga adalah berikan pelatihan etis terstruktur dan 4 mekanisme perlindungan atau whistleblowing. Budaya sebagai beban atau disfungsi. Meskipun budaya kuat, penting, ia bisa menjadi pedang bermata dua jika nilai-nilai kolektif menghambat perubahan atau inklusivitas yang dibutuhkan. Hambatan perubahan, nilai yang telah mapan mungkin tidak sejalan dengan kebutuhan pasar yang baru, menyebabkan inersia dan resistensi terhadap strategi efektivitas baru. Yang kedua adalah hambatan keberagaman. Budaya yang kuat cenderung membatasi gaya dan nilai yang diterima, menekan perbedaan dan mengurangi potensi manfaat dari keberagaman. Yang ketiga adalah hambatan akuisisi atau merger. Ketidaksesuaian budaya atau kultur clash seringkali menjadi alasan utama kegagalan merger, bukan karena ketika sinergi finansialnya kuat. Kesimpulan dari materi ini adalah aksi strategis untuk pemimpin adalah perubahan jangka panjang. Budaya relatif tetap dalam jangka pendek. Perubahan budaya yang efektif memerlukan komitmen manajemen puncak dan strategi yang konsisten selama bertahun-tahun. Unik dan tidak dapat disalin. Budaya adalah entitas unik yang dibentuk oleh sejarah dan konteks. Sebuah perusahaan tidak dapat dipindahkan atau disalin ke organisasi lain. Yang ketiga adalah panduan perilaku karyawan. Kinerja pekerja sangat bergantung pada pemahaman yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di dalam konteks organisasi. Kata-kata terakhir adalah budaya bukan hanya harus ada, tetapi wajib diamalkan setiap hari. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.